Hai semuanya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel pengacara santuy official. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Kita ketemu lagi di segmen cerita kasus hukum, di mana dalam CKH edisi kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus, sebuah permasalahan yang dialami oleh salah satu sahabat viewers kita. Dan permasalahan ini atau kasus ini bersinggungan atau berkaitan dengan masalah warisan. Kronologis ataupun juga konstruksi permasalahannya saya sampaikan dalam bentuk cerita seperti ini. Ada seorang laki-laki bernama A, ya, kita sebut saja A, sudah berkeluarga. Kemudian si A ini punya adik kandung laki-laki, namanya si B. Si B kemudian menikah dengan seorang wanita bernama si C. Dan si B beserta si C setelah menikah akhirnya dikaruniai dua orang keturunan, dua orang anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Yang laki-laki kita sebut saja namanya BC, dan yang perempuan kita sebut saja namanya CD. Setelah lama berumah tangga, akhirnya B dan C memiliki rumah sendiri, rumah pribadi yang dibeli dari hasil pekerjaan, hasil bekerja, hasil usaha, atau dibeli dari uangnya si B. Kemudian entah kenapa si B ini pada saat membeli rumah, sertifikat rumahnya itu diatasnamakan menjadi nama kakak kandungnya, yaitu si A. Jadi si B yang membeli rumah pakai uang si B, hasil dari kerja si B, hasil dari usaha si B, hasil nabung si B, dibelilah rumah itu. Tapi entah kenapa nama sertifikat rumahnya justru atas nama si A, kakak kandung dari si B. Dan setelah B, C, dan CD dewasa, akhirnya si B menyampaikan bahwasanya rumah mereka yang ditinggali saat ini itu adalah rumah pribadi mereka yang dibeli oleh si B, tapi saat ini sertifikat rumahnya masih atas nama si A. Mungkin si A ini paman ya, ataupun kalau bahasa Jawa mungkin Pak D, atau bahasa Sunda mungkin Uwa dari si BC dan juga CD. Akan tetapi B dan C rumah tangganya tidak langgeng, yang pada akhirnya mereka harus berpisah. Mereka akhirnya bercerai. Dan setelah perceraian tersebut, setelah beberapa waktu kemudian, si B menikah lagi dengan wanita yang bernama D. Menikahlah B dengan D. Hanya saja si D ini belum punya keturunan sampai dengan masalah ini terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, si B akhirnya meninggal dunia. Si B ini wafat, meninggalkan ahli waris yaitu dua orang anak, kemudian juga istri dari perkawinan yang kedua. Pada saat si B sudah meninggal dunia, setelah beberapa waktu kemudian, si D justru malah menyewakan. Dia ngontrakin rumah itu si B yang dibeli si B, hasil ataupun juga yang merupakan harta bersama perkawinan si B dengan si C, itu dikontrakin sama si D ini, istri kedua ataupun juga istri dari perkawinannya yang kedua, perkawinan si B dengan si D. Si D ini beralasan bahwasanya rumah tersebut dikontrakin, disewain atas persetujuan dari si A. Maka si BC dan CD ini keberatan. Dia protes, dia nggak setuju. Kok rumah peninggalan almarhum B, peninggalan ayah kandung mereka, disewain, dikontrakin sepihak tanpa meminta persetujuan kepada anak-anaknya si BC dengan si CD ini. Kemudian BC dan CD, mereka berdua meminta kejelasan, meminta penjelasan kepada pamannya si A tadi. Kok rumah itu disewain, kok rumah itu dikontrakin oleh si D dengan katanya seizin dan persetujuan si A. Kemudian BC dan CD ini berniat supaya tidak terjadi permasalahan yang berlarut-larut. Mereka bersedia nih, BC dengan CD ini membeli rumah tersebut karena si BC dengan CD ini merupakan anak kandung dari si B, almarhum si B. Otomatis BC dan CD ini adalah ahli waris yang sangat berhak, mutlak memiliki hak terhadap warisan peninggalan ayah kandungnya yaitu si B. Tetapi karena si A merasa bahwa sertifikat rumahnya tersebut atas nama dirinya, atas nama si A, dia nggak mau
menjual rumah itu kepada si BC, kepada si CD. Kemudian juga entah kenapa si A justru malah mengizinkan si D untuk ngontrakin, untuk nyewain itu rumah, sampai-sampai si D ini mengusir BC dan CD untuk tidak tinggal di rumah tersebut. Bahkan barang-barang milik BC dan CD itu dikeluarkan secara paksa, tanpa persetujuan, tanpa izin dari si BC dan juga CD. Akhirnya BC dan CD ini geram. Dia sangat keberatan dan sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh si D ini. Dan juga kecewa dengan tindakan yang dilakukan oleh si A, pamannya ini, yang memberikan izin kepada si D untuk nyewain, ngontrakin rumah yang sebetulnya itu adalah hak mereka, hak si BC dan CD sebagai ahli waris dari almarhum B. Hanya saja memang kendalanya ataupun juga tantangannya yaitu tadi, sertifikat rumahnya itu masih atas nama si A. Kemudian BC dan juga CD berupaya untuk melakukan mediasi, berupaya untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, secara kekeluargaan. Bahkan mereka bersedia untuk membeli ya kepada si pamannya ini, kepada si A ini, agar rumah tersebut dibeli oleh BC dan CD. Padahal sebetulnya ya tidak perlu dibeli juga ya, karena mereka adalah ahli waris dari almarhum si B. Tapi itulah kendalanya di situ tadi, karena sertifikat rumahnya itu masih atas nama si A. Karena mediasi gagal, karena musyawarah tidak tercapai kesepakatan, tidak tercapai mufakat, BC dan CD merasa kebingungan. Mereka bingung apa yang bisa dilakukan untuk memperjuangkan haknya, mendapatkan rumah yang memang peninggalan dari almarhum ayahnya, yaitu si B. Nah, kalau sudah mentok musyawarah, sudah mentok mediasi, pertanyaannya apakah si BC dan CD ini bisa menggugat kepada si A dan juga kepada si D? Jawabannya kalau ditanya bisa atau tidak, tentu menurut saya bisa. Untuk diajukan gugatan, hanya saja tantangannya tidak mudah. Karena apa? Karena sertifikat rumah tersebut yang merupakan warisan atau peninggalan si B itu namanya di sertifikatnya nama si A. Itu yang menjadi kendala, tetapi bukan arti memupus harapan gugatan tersebut untuk diterima. Kemungkinan dan potensi untuk diterima ada saja sepanjang BC dan CD bisa mengungkap bukti-bukti yang lain. Apakah ada surat-surat yang lain yang menunjukkan bahwa benar-benar B lah yang membeli rumah tersebut, hanya saja sertifikatnya diatasnamakan kepada nama kakak kandung dari almarhum si B ini. Kemudian juga BC dan CD harus memperkuat bukti-buktinya dengan saksi-saksi yang mengetahui, yang menyaksikan bahwa rumah tersebut memang dibeli oleh si B. Mungkin bisa ditelusuri, kalau misalkan dulu AJB-nya diterbitkan oleh notaris, tentu bisa ditelusuri di kantor notaris mana dulu transaksinya itu di AJB-kan. Mungkin di situ bisa ditelusuri, bisa dibuka kembali pada saat dulu transaksinya, apakah si B langsung dengan si penjual atau justru si A dengan si penjual. Itu juga bisa ditelusuri. Tentu bukti-bukti yang lain yang menunjang, yang mendukung terhadap gugatan tersebut, terhadap argumentasi gugatan tersebut harus disiapkan. Permasalahan menang atau tidak, dikabulkan atau tidak, tentu tidak bisa saya pastikan, melainkan hanya hakim nanti yang bisa menilai, yang bisa mempertimbangkan berdasarkan proses-proses persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diajukan ke persidangan. Nah, dari kasus ini tentu ada pelajarannya. Apa itu pelajarannya? Pada saat kita transaksi jual beli suatu properti, apakah rumah, kemudian ruko, toko, kemudian apartemen ataupun tanah dan bangunan, sebaiknya gunakan nama kita sendiri sebagai pembeli. Cantumkan nama kita sendiri sebagai pemilik hak atas objek yang kita beli. Kalaupun misalkan kita harus menggunakan nama orang lain, alasannya harus jelas kenapa. Dan harus diberitahukan kepada ahli waris kita. Dan sebaiknya tidak usah ditunda-tunda untuk merubah nama yang tertera di dalam sertifikat rumah tersebut dari atas nama menjadi nama kita kembali. Supaya di kemudian hari tidak terjadi persengketaan seperti ini. Dan tentunya supaya ahli waris yang benar-benar memiliki hak itu tidak kehilangan haknya, tidak dirampas haknya, tidak dizolimi oleh ahli waris yang lain ataupun juga pihak-pihak yang lain.
Itu saja, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Kalau menurut teman-teman video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, saya mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya Lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.